Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi 18 Agustus 2021 silam. Sebelum menggelar rekonstruksi, polisi sudah 2 kali menggelar prarekonstruksi kasus Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Sejauh ini sudah ada 5 tersangka kasus Subang, 2 diantaranya ditahan yakni Muhammad Ramdhanu atau Danu dan Yosef Hidayah. Yosef Hidayah adalah ayah Amalia Mustika Ratu dan suami dari Tuti Suhartini. Polisi menjadikan Yosef tersangka kasus Subang setelah muncul pengakuan dari Danu. Danu menyerahkan diri ke polisi dan mengungkapkan siapa para pelaku pembunuhan. Yosef diduga kuat menjadi dalang pembunuhan yang sementara motifnya terkait pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengelola sekolah. Jauh sebelum menjadi tersangka, Yosef sempat menegaskan bahwa ia tak mungkin membunuh atau menyuruh orang menghabisi anak dan istrinya. Pengakuan ini muncul saat wawancara eksklusif dengan Aiman Kompas TV yang dikutip dari Tribun Jabar dari Kompas TV pada Selasa 28 September 2021. Sejak awal kasus, Yosef memang menjadi yang tertuduh. Hal ini dipicu lantaran Yosef menjadi saksi sebagai orang pertama yang berada di TKP. Merasa tertekan atas tuduhan publik waktu itu, Yosef akhirnya membeberkan pengakuan. Yosef menyatakan dirinya tidak melakukan apapun menyuruh merampas nyawa istri dan anaknya sendiri. Bahkan Yosef berani bersumpah di atas Al-Quran tak melakukan perbuatan keji tersebut. Saat diwawancarai Aiman, Yosef ditanyai pengakuan melakukan atau menyuruh perampasan nyawa terhadap Tuti dan Amalia. Dengan tegas, Yosef membantah menyatakan dirinya tak melakukan perbuatan keji tersebut. Kemudian Yosef membeberkan kronologi saat kejadian saat dirinya tiba di TKP secara terperinci. Pada reporter Aiman, Yosef mengaku keterangannya itu benar adanya. Ia bahkan memberikan pengakuan sebelum dirinya memberikan kesaksian itu, dirinya berani bersumpah di atas Al-Quran kepada sang kuasa hukum. Yosef menyatakan dirinya pun sebagai korban karena kehilangan istri dan anak kesayangannya. Sembari menjawab tuduhan itu, diakui Yosef, Amalia Mustika Ratu adalah anak kesayangannya selain Yoris. Amel bagi Yosef sangat berperan penting selama ini untuknya karena menyediakan segala kebutuhan dirinya selama ini. Amalia yang sehari-hari bekerja sebagai bendahara di Yayasan Keluarga mengatur keuangan. Posisi Amel menjadi bendahara keinginan Yosef sendiri karena dengan diatur Amel, semua keuangan Yosef terencana. Sebagai suami sekaligus ayah dari korban, Yosef pun mengaku dirinya ingin segera kasus Subang itu terungkap. Selama ini Yosef terus berharap agar pelaku sadar dan dapat menyerahkan diri. Baginya, jika kasus kematian istri dan anaknya tak terungkap, ia mengaku akan merasa sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.